Saya Pendeta HKBP Resort Parulian di pagi hari ini menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berfirmanlah ya Tuhan, firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini, Selasa 23 Agustus 2022, tertulis dalam kitab Ratapan pasal 5 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali. Baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Tuhan memulihkanmu. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kitab Ratapan merupakan kidung duka Nabi Yeremia untuk Yerusalem. Dengan penggambarannya yang gamblang, Nabi Yeremia melukiskan dampak perang atas kotanya sebagai akibat dari pelanggaran dan penyelewengan umat atas hukum Tuhan. Dalam Ratapan pasal 5 ayat 7 dan 20 dikatakan, Bapa-bapa kami berbuat dosa, mereka tak ada lagi, dan kami menanggung kedurjanaan mereka. Mengapa engkau melupakan kami selama-lamanya, meninggalkan kami sedemikian lama? Nats renungan ini adalah permohonan hati Nabi Yeremia yang terdalam, agar Allah turun tangan atau campur tangan di dalam pergumulan dan kesusahan umatnya. Nabi Yeremia memohon di dalam doanya agar Tuhan kembali mengasihi umatnya dan membaharui mereka seperti dahulu kala. Meski demikian, Nabi Yeremia mengenal akan dosa-dosa umat Israel yang mendukakan hati Tuhan. Dan dengan pengenalan tersebut, dia menutup permohonan di dalam kidung dukanya dengan mengatakan, apa engkau sudah membuang kami sama sekali? Sangat murkakah engkau terhadap kami? Ratapan 5 ayat 22. Puluhan tahun kemudian, Allah menjawab doa Nabi Yeremia ketika kaum buangan Israel pulang kembali dari pembuangan di Babel ke Yerusalem. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, hidup kita saat ini mungkin bagaikan reruntuhan. Masalah dan persoalan hidup menerpa kita datang silih berganti. Bisa saja masalah dan konflik yang terjadi kita buat sendiri, yang mungkin telah membuat kita hancur berkeping-keping. Dengan keadaan yang demikian, marilah kita kembali kepada kasih Bapa dan hidup kita hanya mengandalkan kuasa-Nya. Allah menunggu kita untuk dipulihkannya. Milikilah kedekatan kepadanya dan firman-Nya yang menjadi penuntun hidup kita. Biarkan Roh Kudus bekerja di dalam diri kita yang mengarahkan kita datang kembali kepadanya. Allah memahami keadaan kita. Percayalah bahwa Dia akan menyingkirkan puing-puing, merombaknya dan membangunnya kembali menjadi bangunan yang baik. Semua itu memang memerlukan waktu, memerlukan proses, dan memerlukan perjuangan. Tetapi kita dapat selalu mempercayai bahwa
Allah sanggup memulihkan hidup kita. Mazmur 126 ayat 4 mengatakan, "Pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb." Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, pemulihan Allah telah dianugerahkan kepada kita di dalam anaknya Yesus Kristus. Kematian dan kebangkitannya menjadi pemulihan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Tidak hanya pemulihan dalam hidup saat ini, terlebih pemulihan kita dengan membebaskan kita dari kuasa dosa dan kematian, dan kita menjadi pewaris kerajaannya. Dia memberi kedamaian, memberikan ketenangan di dalam hati kita, serta mengarahkan kita untuk selalu berjalan di jalan menuju keselamatan. Oleh karena itu, sebagai orang-orang yang telah menerima pemulihan dari Allah, kita terpanggil untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita, mengasihi setiap orang tanpa terkecuali, dan membawa pengharapan kepada orang-orang yang putus asa. Tuhan memulihkanmu. Amin. Mari kita nyanyikan Bukende 543 ayat 2, Buni bikas ni holong. Buni uban boy malumau di horhonde bata di banahu haposiho di dolo Golgata alayo donahu boto di tiop Yesus gomos tangaku tondiku do diramoti rodi haroronai. Marilah kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah Bapa di dalam surga, di mana Tuhan melalui anakmu Tuhan Yesus Kristus telah memulihkan kami, membebaskan kami dari kuasa dosa dan kematian. Ya Allah Bapa, pakailah hidup kami di tengah-tengah dunia ini untuk membawa pengharapan kepada orang-orang yang putus asa, mengasihi setiap orang, peduli akan keadaan orang lain. Kami berdoa ya Tuhan, di dalam setiap perjalanan hidup kami, Tuhan hadir menuntun dan mengiring kami. Kami berdoa yang sakit, dimanapun saat ini berada, Tuhan berikan kesembuhan. Yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Di dalam satu hari ini, di dalam setiap aktivitas kami, Tuhan hadir memberikan kekuatan dan sukacita bagi kami. Dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, terpujilah namamu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertaimu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Tetaplah jaga kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan, sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Salam sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.